juga saya laporkan ke sana karena ada irisannya juga nggak ditindaklanjuti. Dan kemudian saya tagih katanya baru ditelaah, ya telahnya ini sampai kiamat kali kan gitu. Ini yang banyak hal-hal yang kasus ini sebenarnya pada belum kaitannya yang dengan kemarin KPK OTT itu perusahaan-perusahaan besar tidak disentuh, yang disentuh hanya konsultan pajaknya. Nah, padahal untuk membayar nyuap itu kan dari perusahaan. Yang ini baru hanya level-level bawah gitu kan. Yang ditangkapi kalau pegawai pajak dan konsultan pajaknya. Tiga perusahaan besar itu juga belum disentuh. Jadi inilah menurut saya tata kelola yang baik itu belum tersentuh, minimal dari keteladanan aja belum ada. Jadi bagaimana kita berharap ini sesuatu yang akan lebih baik, masyarakat lebih dipedulikan. Karena keteladanan di instansi masing-masing aja belum ada untuk bagaimana tertib, administrasi, terbuka, transparan, segala macam tidak ada. Dan disinilah sesuatu yang bagaimana baru juga kemarin itu juga yang baru misalnya bukan hanya di pajak, di bea cukai, barang-barang masuk mewah, baik bea masuk juga jadi terhutang. Kemudian ada sesuatu yang kecil dikejar-kejar, yang besar malah tidak. Gitu. Dan politisi ada yang memasukkan mobil lewat pelabuhan kecil di luar Jawa. Saya tahu persis. Jadi itu semua hal, terus kemudian kalau nanti tanya, datanya kasihkan saya. Loh, data itu ada di mereka, kok saya bocorannya juga dari mereka. Ada masih orang yang baik, ada yang idealis membocorkan ke saya. Gitu. Jadi ini ketawa aja seperti ayam dan telur, Bayu mau duluan yang mana. Padahal mereka yang punya datanya. Ya, saya melihat hilirnya bahwa sebetulnya kan sudah ada kekuatan bagaimana ini kalau udah ada mencurigakan itu nggak perlu harusnya udah bisa ditindaklanjuti. Saya jadi tahu pagi ini, masyarakat jadi tahu pagi ini kalau menonton Kompas TV dari Pak Yunus Hussein itu udah tinggal cetak gol. Tapi ada sedikit kendala di KPK, nanti saya perdalam di Pak Saud. Tapi Pak Yunus gini, kalau dengarkan dari Mas Boyamin, tata kelola di instansi-instansi kita masih memungkinkan. Kemudian seseorang, apalagi pejabat negara yang hartanya sebetulnya bisa terukur, jadi bukan main. Nah, saya mau katakan bahwa LHKPN ini ada bagusnya sedemikian rupa ya Pak Yunus, karena jadi ketahuan dia punya berapa dan segala macam. Agak susah ya menghindar dari LHKPN itu, sehingga mungkin banyak juga yang males atau takut melaporkannya, karena LHKPN ini benar-benar akan terbongkar begitu. Berapa sih harta saya kalau saya jadi pejabat publik dan saya harus isi LHKPN itu sulit ya bagi saya, bagi siapapun untuk tidak melaporkan. Begitu ya Pak Yunus ya? Kok banyak banget yang nggak ngelapor Pak? Ya banyak itu karena laporannya terlalu banyak juga. Mungkin waktu saya dulu lapor ada 30 berapa satu halaman. Malas mungkin ya, agak ribet. Kalau di Amerika beratnya cuma 9 halaman ya. Dan sebenarnya LKPN itu tidak jadi jaminan, tidak juga masuk LKPN lalu sah, tidak. Anggap legalisir juga tidak. Karena lapor itu ada dua, ada 3 macam lah. Pertama jujur sesuai harta. Yang kedua di markup. Apa perlunya markup? Ya untuk mengakomodir, untuk melegalisir penambahan kekayaan yang tidak wajar. Kalau udah di markup duluan ya udah tersalur. Yang ketiga markdown. Kalau markdown disembunyikan, dia nggak mau kelihatan, dia sembunyikan, tidak dilaporkan mobilnya, itu markdown ya, artinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya lebih rendah. Jadi semua itu terjadi sebenarnya. Ya. Banyak markdown. Banyak juga yang saya mau sampaikan Pak, tapi PPATK tuh bisa tahu ini markup atau markdown itu pasti bisa ketahuan, begitu Pak? Ya, PPATK punya akses terhadap LHKPN karena kerjasama dengan KPK, industri keuangan juga kita berikan. Tapi yang harus mengecek pertama kali LHKPN itu sudah tentu KPK, dan fungsi pencegahan dan dia yang terima. Mungkin kekurangan tenaga, kekurangan anggaran dan sebagainya itu yang perlu diperkuat ya. Sama perlu pakai katakanlah teknologi biar lebih cepat, perlu pakai prioritas ya. Yang high risk public officer mungkin jadi prioritas karena risiko tinggi. Pada katanya risk management gitu. Dan kalau sudah dianalisis, sudah diverifikasi, hasilnya tolong publik dikasih tahu juga gitu. Jadi ada naming and shaming tadi. Publik bisa memberikan semacam market disiplin lah itu. Memberikan penalti sosial gitu. Ini kan agak murah kalau penalti sosial. Oke, terbayang. Iya Pak Yunus. Nah Pak Saud, sedikit dong saya ingin menggali lagi apa yang kemudian di KPK, karena ya selama ini kalau ada indikasi terjadinya korupsi, data dari KPN ini kan sudah, kalau Mas Boyamin tadi bilang udah nggak separuh jadi, udah jadi itu barang begitu, tapi kemudian masih ada kendala kemudian di KPK. Kalau Pak Saud masih di sana mungkin
masih adalah beberapa yang bisa Pak Saud tarik begitu tadi di ceritanya. Jadi bagaimana dong KPK-nya ini, satu hal nanti tata kelola di masing-masing kementerian, lembaga pemerintah harus dibenahi. Karena kalau enggak, mereka akan malu sendiri. Kita berharapkan begitu. Nanti mereka kena sendiri nih. Tapi efek jerahnya kan sekarang kita berharap pada KPK yang mendapatkan laporan dan ini barang jadi gitu. Pak Saud, apa yang sebetulnya bisa dilakukan? Kalau di KPK-nya masih sulit, kekurangan dana, Pak Saud mau ngomong ke siapa deh? Mudah-mudahan didengar gitu. Pak Presiden mudah-mudahan mendengar juga bahwa ini jadi percuma. Kalau hanya kemudian digadang-gadang begini, begitu udah ketahuan, sedemikian rupa nggak ditindaklanjuti. Percuma kita, Pak Saud. Ya, coba aja deh kalau lihat Ibu Sri Mulyani ngomong, Presiden ngomong, para menteri terkait ngomong, terus kemudian para swasta ngomong. Itu mereka paham benar itu yang namanya GRC itu, Governance Risk Compliance ya. Kepatuhan. Nah, untuk governance dan risiko-risiko ini sudah ada instrumen semua. Bahkan ada yang kalau Pak Yunus paham betul, the lines of defense gitu ya, bahwa lapis pertama itu pengamanan ini dulu. Lapis pertama itu kalau di kementerian tuh mereka ada unit LKHPN di unit di lembaga itu. Jadi dia mengawasin orang-orang yang di lembaga itu, baru kemudian nanti melaporkan ke KPK. Instrumen-instrumen itu yang saya sebutkan tadi, GRC-nya itu semua sudah ada gitu. Dan itu tinggal online, LKPN itu deg-deg itu nyampe hari itu juga ke KPK. Ya kan, cuman bagaimana sekarang persoalannya adalah ketika kemudian mereka melapor itu, kita bertanya. Kalau saran saya sebenarnya kalau dia umpamanya menteri, itu sebaiknya ngisi sendiri tuh. Biar ketahuan dia bohong di situ. Tapi kalau disuruh sama staf, ya udah gitu loh. Coba menterinya suruh login, terus ngisi sendiri. Terus hati nuraninya baru main di situ gitu. Bila perlu dikasih online gitu kalau. Maksud saya gini loh. Kalau kita hanya berpikirnya sangat normatif, yaitu artinya dari sisi pencegahan seperti saya bilang tadi, ini akan begini terus. Jadi baik kita sebagai katakanlah wajib lapor LKPN dan wajib pemeriksanya, ini harus sama-sama berpikir bahwa ini pencegahan, tapi berpikirnya itu harus investigatif, jadi harus detail. Oke. Kalau umpamanya orang melaporkan hartanya cuma sekian, itu sepertinya kalau Pak Yunus bilang itu cenderung 20%, 20 kali lebih itu disembunyikan. Itu yang muncul itu Pak Yunus ada teorinya tuh. Itu biasanya 10, itu di belakang itu ada 30 itu. Nah kalau kita nggak curiga kayak gitu, ya udah seperti saya bilang, ya udah laporin, selesai gitu aja. Jadi ada perlu pemikiran revolusioner dalam kaitan penindakan, dan sekali lagi tone at the top-nya itu penting. Ya, suara dari atas itu seperti apa? Suara dari menterinya, suara dari direkturnya, terus ke bawah ya. Makanya saya katakan juga sekarang ini kita kan baru eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Kan kita punya pengalaman juga di instansi keamanan kemarin, uang itu di gatekeeper-nya kepada pangkat yang paling rendah. Ya kan? Nah, itu kan jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau eselon 1, 2 semua pegawai negeri, semua polisi, semua tentara harus lapor gitu loh. Jadi ini baru serentak membawa efek jerah yang cukup kuat gitu. Karena yang merampok itu tidak hanya satu Rubicon. Anda $1 aja itu ngerampok di negeri ini, nggak bisa kayak begitu. Nah, kesempatan ngerampok 3 triliun, Anda ngerampok 3 triliun. Jadi maksud saya sambung, Bayu. Iya. Ada yang revolusioner yang harus kita ubah. Bentar, Mas Boyamin. Iya. Ya. Oke, Mas Boyamin gini ya. Tindakan tegas dari Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani dan lain-lain tentu menjadi ya sebutlah tetap ada apresiasinya begitu. Tapi pagi ini ternyata sedemikian rupa carut marutnya dari hulu sampai ke hilirnya bahwa pejabat negara itu memang mampu untuk menyembunyikan banyak hal berkaitan dengan harta kekayaannya. Apa dong, Mas Boyamin, yang bisa bikin kita ini optimis berkaitan dengan situasi seperti ini, sehingga kami nih netizen, rakyat tidak nyinyir, tidak punya prasangka buruk lagi. Paling tidak optimismenya ke arah sana. Momentum dari kasus ini bisa nggak kita harapkan, Mas Boyamin? Ada 3 dulu. Berkaitan dengan Pak Saud tadi yang penyimpan uangnya ternyata yang paling rendah. Itu saya punya catatan 2 yang terkait kemarin dengan rame-rame pembunuhan Joshua itu
bahkan yang diduga nyimpen duit itu tenaga harian bahkan gitu. Iya. Dan misalnya di Kementerian Perdagangan itu ada istilahnya dulu oknum itu jubutor, juru pungut, juru setor, itu malah orang swasta begitu, yang menjadi penghubung gitu. Terus kedua adalah kepatuhan terhadap itu sebagai bentuk LHKPN pun saya kebetulan kada interest jadi detektif partikelir itu saya mampu menemukan misalnya eselon 2 di Kejaksaan Agung itu punya rumah di Jalan Ayub yang besar, itu saya cek di LHKPN juga nggak ada. Jadi keteladanan ini bukan hanya dari birokrat kita, dari penegak hukum pun juga ya tidak patuh gitu. Jadi ini yang berkaitan dengan proses-proses itu gitu. Saya yang partikelir aja bisa kok melacak itu kalau mau pas kebetulan ada interest gitu. Saya temukan rumahnya mewah di Jalan Ayub itu Pejaten Barat begitu, dan kemudian saya cek di LHKPN-nya nggak ada gitu. Dan itu saya yakin nilainya pasti besar, rumah mewah dan 2 lantai dan kemudian luas begitu juga begitu. Jadi ini yang sesuatu yang memang keteladanan dari sisi itu aja memang rata-rata pejabat kita itu menyembunyikan harta kekayaannya. Itu udah bukan rahasia Boyamin lagi sebenarnya, rahasia umum. Terus solusinya begitu. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Yunus juga pada Pak Saud itu bahwa upaya KPK atau penegak hukum untuk merampas harta-harta yang seakan-akan diperoleh dengan cara tidak benar tapi tidak ada predikat crime-nya itu sekarang menabrak tembok. Dulu Mbak Hasim Asibi itu kalau tidak salah PK-nya dikabulkan untuk harta yang lain yang 60 miliar. Terus Joko Susilo juga begitu. Harta-harta yang lain itu juga dikembalikan. Terus Tubagus Heriwardana juga dikembalikan yang tidak terkait, padahal itu besar sekali nilainya. Nah, ini solusinya berarti kan memang kalau memang mau ini di masa-masa yang sudah tinggal 2 tahun ini, Pak Duka yang mulia Presiden Jokowi memaksa DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan 3 undang-undang. Pembatasan uang kartal, terus yang penting lagi adalah tentang perampasan aset, yang ketiga adalah pembuktian terbalik. Itu undang-undang pembuktian terbalik semua sudah ada di pemerintah, tinggal mengusulkan di DPR. Nah, kalau memang tidak mau dibuat aja perpu, sekalian ketahuan siapa sebenarnya yang tidak mau menghendaki ini disahkan begitu. Siapa-siapa nanti kalau perlu voting sehingga rakyat bisa menghukum mereka tidak memilih pada posisi periode pemilu berikutnya. Ini solusi yang paling gampang sekarang ini adalah dilakukan itu, mengesahkan 3 undang-undang ini. Undang-undang perampasan aset,